Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Eh, Selamat kepada teman-teman yang sudah mulai mengikuti tahapan sertifikasi dosen tahun 2022. Semoga semuanya lancar ya. Nah, kali ini saya akan mereview apa saja tahapan-tahapan yang sobat semuanya harus ikuti ya ketika sudah masuk ke data eligible cerdas tahun 2022. Sebagai operator PSDPTU, operator cerdas perguruan tinggi, tentunya saya cukup tahu apa saja yang harus dipersiapkan atau tahapan apa saja yang harus diikuti oleh sobat semuanya. Kemudian apa saja kendala-kendala yang biasanya dihadapi pada saat pemenuhan portofolio ya istilahnya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum semoga segera subscribe ya. Oke, saya akan membuka laman sister ya, sister yang menunya PSDPTU. Nah, jadi seperti ini ya, sobat semuanya. Tampilan dari sister operator server itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini tahun 2000, ini contoh saja ya. Kita buka mungkin tahun 2000 yang paling baru mungkin ya. Kemudian tahun 2022 misalnya seperti ini. Dan kebetulan di tempat kami sudah hampir selesai semua setdosnya. Jadi tahun ini belum ada lagi setdos atau apa namanya dosen yang masuk ke sertifikasi dosen. Oke, pada dasarnya tahapannya adalah ini ya, biodata peserta, kemudian ada kurikulum vitae, nanti silakan dicek di menu serdos di masing-masing dosen ya, sobat bisa mengecek sendiri melalui akun sister. Jadi yang pertama harus melengkapi biodata ya, biodata nanti apa saja bisa dilihat di akunnya masing-masing. Kemudian ada kurikulum vitae atau CV. Nah setelah itu operator akan mendapatkan token dari PSD pusat ya atau panitia serdas pusat ya yang berisi apa namanya nanti di masing-masing apa namanya nama dosen itu ada token yang bisa diunduh, yang bisa diunduh, yang meliputi token untuk atasan sebagai apa namanya akses untuk bisa menilai portofolio apa namanya dosen atau DYS dosen yang sertifikasi. Kemudian ada persepsi sejawat ya. Jadi ada satu atasan, kemudian ada 5 mahasiswa ya kalau tidak salah. Ada 5 mahasiswa, satu atasan, 2 sejawat ya kalau tidak salah. Kemudian ada persepsi diri ya. Jadi ada satu mahasiswanya 5 kalau tidak salah ya, 5, kemudian atasan 1, sejawat 2, kemudian ada persepsi diri ada 5, 2, kemudian 9 ya, atau 10 ya. Saya juga agak lupa karena biasanya setiap tahun ya ada itu, kemudian ada deskripsi diri dan lembar pengesahan. Nah, biasanya yang menjadi masalah atau kendala itu bukan ini ya, bukan masalah misinya ya, tapi biasanya lebih ke begini ya. Jadi apa namanya? Setelah dosen mengisi CV, portofolio atau apapun itu, sobat harus menginformasikan ke operator PSDPTU tempat Anda, kampus Anda itu untuk mensinkronisasi ya. Jadi data dikirim, kemudian diisi, diinput dengan benar, setelah itu operator harus mensinkronisasi ya, jadi supaya data itu bisa masuk dan bisa ditarik oleh panitia serdas pusat. Jadi harus koordinasi harus bagus. Nah ini sinkronisasi. Kemudian untuk publikasi AA Pekerti kementerian sudah memiliki lampiran dokumen ya. Jadi pastikan
Biasanya kalau A-Pekerti itu otomatis di-input oleh Pak penyelenggara ya, penyelenggaranya siapa, sudah ada di surat edaran yang beberapa waktu lalu juga saya sampaikan. Penelitian juga ada dokumennya ya, karena ditarik dari sister, berarti ya sisternya pastikan untuk unsur penelitian sudah lengkap ya. Kemudian data pengajaran juga langsung dari Pendidikti. Nah, tapi juga pastikan bahwa dokumen-dokumen yang diminta untuk aspek pengajaran itu juga lengkap ya, misalnya ada RPS, kalau tidak salah ya, RPS juga ada penilaian dan sebagainya. Kemudian deskripsi diri ada 24 butir apa saja, silahkan dicek di menu masing-masing ya. Kemudian ini juga URL yang disediakan bisa dibuka ya, pastikan setiap dokumen yang diunggah bisa dibuka. Nah, kemudian jadi itu yang kurang lebih yang harus diperhatikan ya. Jadi ini ada nama, publikasi, penelitian, pengajaran, pengambilan, isian periode KTP dan status. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari ini kan bisa melihat ya, saya juga harus sering kami sebagai operator PSDPT itu biasanya selalu memberikan atau memonitor isian dari teman-teman ya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang sedang akan mengisi itu, silahkan selalu berkoordinasi dengan operator ya. Jadi ini adalah biodata, kemudian ada foto, pastikan fotonya juga sudah diisi, CV. Ini penilaian mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 mahasiswa. Sejawatnya ada 2, berarti 7. Sejawatnya 3, kemudian ada atasan ya. Berarti ada 5 sama 3, 8. Ini sama atasan berarti 9 ya. Sama persepsi diri, ini penilaian diri ada 10 ya, ada 10 angket atau penilaian untuk persepsional ya. Ada tes kemampuan bahasa Inggris, ada tes kemampuan dasar akademik, nanti ada D5, nanti kalau sudah memenuhi unsur itu semua akan masuk ke D5 namanya. Setelah itu mengisi deskripsi diri dan lembar pengesahan. Setelah itu akan melengkapi dengan PDD UKT juga ya. Jadi cukup panjang prosesnya bagi sobat semuanya yang sudah masuk ke tahap 1 sertifikasi dosen ini bisa bisa mulai mengisi biodata, foto, CV, kemudian membagikan token untuk mahasiswa sebanyak 5, dan ingat ya harus untuk persepsi itu tidak boleh tidak boleh diakali ya. Jadi ya silahkan berikan token itu kepada mahasiswa supaya mereka bisa menilai secara objektif kinerja kita sebagai dosennya ya, karena kan harus fair ya, tidak boleh, karena kan ada di di PO itu bahwa jika dilaksanakan secara tidak adil maka panitia sidang bisa diskualifikasi DS ya. Sejawat juga demikian, ada 3 sejawat, ada atasan dan persepsi diri. TKBI dan TKDA biasanya langsung diinput oleh penyelenggara. Jadi pastikan penyelenggara TKBI dan TKDA juga diakui oleh Kemendikbudristek ya. D5 dan seterusnya nanti setelah selesai proses ini ya, karena ini prosesnya juga berjenjang ya. Jadi cukup panjang prosesnya. Ini biasanya juga sebagai operator saya bisa mengingatkan, saya belum diisi, belum lengkap, belum divalidasi dan sudah divalidasi. Jadi untuk isian sistem itu kan bertingkat ya. Jadi dosen mengisi, kemudian disetujui oleh operator sistem kampus masing-masing. Setelah itu disinkronisasi, kemudian masuk ke sistem pusat dan divalidasi dan seterusnya. Makanya saran saya juga bisa melengkapi dokumen itu sebaik-baiknya atau selengkap-lengkapnya supaya proses validasinya bisa berjalan lebih cepat ya. Nanti kalau ada kesalahan biasanya kan dikembalikan untuk dilengkapi dan seterusnya, itu bisa membuat atau memakan waktu yang tidak sedikit ya. Jadi nanti yang dirugikan tetap dosen yang DIS-nya ya. Jadi pastikan bahwa dokumen-dokumen yang dilengkapi atau menjadi syarat dari masing-masing unsur itu sudah dilengkapi dengan lengkap ya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena menurut saya
ya, sayang kalau sudah masuk eligible tapi tidak lulus Serdos, itu juga sayang sekali karena itu adalah penghargaan profesionalitas kita sebagai dosen. Dan jangan mikirkan tunjangan dulu, yang jelas prosesnya diikuti dulu sampai lulus. Ketika sudah lulus pasti ada tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan negara terhadap profesionalitas kita sebagai dosen, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini juga saya menjelaskan sebagai operator PSDPTU ya, karena saya juga sebagai dosen yang sudah lulus sejak tahun 2017 ya, jadi sudah cukup lama. Jadi saya tidak bisa membuka akun untuk menjelaskan apa saja itu DD, kemudian ada PM mahasiswa itu seperti apa. Maksudnya nanti silakan bisa membuka di akun sistem masing-masing dan melihat seperti apa biodata, CV, foto itu di mana letaknya, pasti teman-teman bisa melihat sendiri. Oke, semoga bermanfaat konten singkat kali ini. Yang jelas tetap semangat ya, karena ini adalah bentuk penghargaan negara terhadap profesionalisme sobat dosen sebagai dosen yang profesional ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel, Pak Saf Channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.